Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD, menggelar TPAKD Summit 2024 bertempat di Ruang Pola Kantor Sulawesi Selatan, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Kegiatan TPAKD Summit merupakan agenda tahunan yang sekaligus dapat menjadi momen untuk memberikan diseminasi informasi terkait program TPAKD, salah satunya untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada masyarakat. Kegiatan dengan tema, Bangun Sinergi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Masyarakat Sejahtera, dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrullah, para Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Selatan, pimpinan industri keuangan, OJK, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia. Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian melalui percepatan akses keuangan daerah, dan dalam wadah TPAKD, hal ini menjadi concern kita bersama khususnya dalam merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, dan memonitoring program TPAKD baik di level provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Program kerja TPAKD terdiri dari 4 pilar yang saling terkait, yaitu penguatan infrastruktur, asistensi dan pendampingan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, dan optimalisasi produk dan layanan OJK. Dari masing-masing pilar tersebut peranan stakeholder yang tergabung dalam TPAKD baik pemerintah, lembaga kementerian, industri jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan lainnya menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan tercapainya tujuan akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat, ucap Darwisman. Darwisman turut menyampaikan pula bahwa sebagai bentuk implementasi program, TPAKD Sulawesi Selatan telah memiliki program pengembangan akses keuangan daerah, diantaranya program Pinisi, UMKM Bajina, klasterisasi UMKM, ekosistem keuangan inklusif, ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan EPIKS, dan program pengembangan ekonomi daerah ekosistem pembiayaan budidaya pisang Cavendish di tahun 2024. Selanjutnya tahun 2025 dengan potensi produksi kakao yang luar biasa di Pulau Sulawesi, yakni menduduki posisi pertama produksi terbesar nasional. Kami mengajak seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan kakao. Untuk itu perlu kita duduk bersama nantinya dalam merumuskan peran masing-masing dan strategi apa yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi melalui komoditi kakao, ucap Darwisman. Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrullah meminta perbankan untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat secara luas, khususnya petani, peternak, dan pelaku UMKM, serta menyebut pentingnya inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mengusulkan agar pembayaran cicilan pinjaman disesuaikan dengan siklus usaha masyarakat, misalnya peternak ayam bisa membayar setelah 40 hari, petani padi setelah 90 hari panen, atau budidaya ikan setelah 70 hari. Akses, titip Bapak Ibu para Bupati, tadi saya diskusi dengan Pak Kepala OJK, informasinya kemudahan akses betul-betul sudah dibuka. 2016 yang lalu, saya di sini juga rapat dengan waktu itu gubernur-gubernur senior, Pak Longki Janggola, Pak Sarul Yassin Limpo, Pak Oli Dondo Kambe, Pak Sultan Abdullah yang badannya besar, Pak Ali Mazi. Waktu itu saya menjadi gubernur Gorontalo, gubernur se-Sulawesi rapat untuk seperti ini, membuka akses keuangan bagi semua pihak. Pada waktu itu kita rapat bagaimana agar pembayaran cicilan kredit itu tidak tiap tanggal 1, tidak tiap tanggal 10. Misalnya yang ternak ayam 40 hari baru bayar, yang padi. Prof. Zudan menyampaikan setelah berkoordinasi dengan OJK, perbankan sudah membuka kemudahan akses keuangan atau pinjaman untuk sektor usaha. Ia menegaskan bahwa penerima pinjaman haruslah masyarakat yang ingin berinvestasi dan mengembangkan usaha. Ia meminta pemerintah daerah memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang produktif dan berorientasi bisnis. Jika TPAKD terus melakukan sinergi yang baik, terus mendorong penyaluran KUR, mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat, maka hal ini dapat menjadi akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk pelayanan jasa keuangan formal, yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah, ujar Prof. Zudan. Dalam upaya mendukung percepatan akses
keuangan di daerah dan mendorong inovasi keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan efisien. Penghargaan tersebut diberikan kepada 1. KAP, Pangkajene dan Kepulauan, dan KAP, Kepulauan Selayar, yang menerima penghargaan dengan kategori implementasi program layarku terbaik. 2. KAP, BON, KAP, Pangkajene dan Kepulauan, KAP, Pinrang, KAP, Maros, yang menerima penghargaan dengan kategori implementasi program TPAKD Pengembangan Ekonomi Daerah. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh kabupaten, kota dan industri jasa keuangan yang telah aktif menjalankan program TPAKD. Diharapkan kolaborasi TPAKD memberikan manfaat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah untuk masyarakat sejahtera. Kegiatan TPAKD 2024 ya, kita sampaikan bagaimana rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan dan semua program TPAKD, baik yang nanti ada program literasi dan program inklusi keuangan yang tentang keuangan, dan ini alhamdulillah capaian-capaiannya sudah sangat luar biasa. Secara teknis teman-teman bisa paham ya kepada teman-teman kami ya, capaiannya luar biasa. Misalnya contoh tadi literasi inklusi keuangan kita tertinggi di Indonesia. Saya pikir juga sama ini. Terima kasih juga ke kawan-kawan media tadi sempat saya sampaikan pemberitaan positif terhadap OJK dan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan media tentang tadi karena kita bersinergi, kita punya komitmen dan kita laksanakan secara konsisten ya. Mudah-mudahan ini semua dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar untuk Sulawesi Selatan ya. Bagaimana dukungan komitmen kita kepada pemerintah Indonesia yang baru. Itu. 2025 kita terus akan dorong ya pendalaman petanya harus kita tingkatkan, coverage wilayahnya yang tadi hanya beberapa kabupaten kita terus tingkatkan ke seluruh kabupaten, off-takernya terus kita tingkatkan ya.